Hai, saya Ziad. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya. Ini bagian terakhir dari screencast yang sebelumnya. Yang pertama adalah yang kita membuat UI untuk Simple Translate. Yang kedua kita komunikasi dengan backend. Yang terakhir kita komunikasi dengan external resource. Untuk case tadinya kita kemarin kita bikin aplikasi Simple Translate. Kita buka aplikasinya. Kita bakal melakukan Simple Translate mungkin dari Inggris ke Indonesia. Jadi kata-kata yang kita tulis di sini adalah kata-kata Inggris dan kita kirim dalam Google dan Google bakal mentranslate ke dalam bahasa Indonesia dan kata bahasa Indonesia yang kita kembalikan lagi ke klien. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang API dari Google. Kita buka dari code.google.com/api/language. Kita tinggal melakukan uh, query get sebenarnya di sini. Ini kemudian kita cuma hanya punya beberapa parameter key, source, target, kemudian adalah key query-nya. Jadi kata-kata apa yang kita bakal mau lakuin, yang bakal mau kita translate. Kemudian ini adalah responnya. Jadi dari Google bakal merespon JSON sebenarnya. Si Google bakal merespon JSON. Kemudian kita perlu key untuk melakukan ini. Key bisa kita ambil dari code.google.com/api/console. Karena saya udah registrasi dan saya udah ngambil API-nya dan saya jadinya bisa punya key-nya. Ntar untuk lebih detail tentang API-nya, alamat API-nya sama alamat konsolnya, kita akan post di blog. Kita coba kembali lagi ke Rocket, kita lakukan development coding di sini. Oke. Kita kembali ke Rocket, kita coba buka source-nya. Ini kemarin kita punya main.js dan kita punya backend.js. Coba buka main.js-nya. Sebenarnya di sini kita adalah yang di backend, kita lebih banyak main di backend karena sekilas flashback aja deh, sekilas flashback. Flashback kita kemarin udah ngirim datanya ke dalam backend, kita udah nerima dan kita munculin dalam konsol. Kemudian di backendnya kita ambil kalau actionnya translate, kemudian kita cuman log data yang kita kirim apa, terus kemudian kita kembalikan lagi dalam klien dengan di append string. Untuk kali ini kita akan bermain di backend, jadi lebih banyak ke backend. Ini backend.js, saya akan hapus ini codingan yang ini. Saya akan melakukan var http, jadi saya deklarasikan satu variabel http, kemudian dia require. Ini cara kita untuk melakukan koneksi get atau post ke suatu external resource. /http simple http titik koma. Kemudian kita bisa melakukan var query string, sebenarnya cuman pen aja daripada kalau kita malas ngepen. Require query string. Query string ini sebenarnya ada di Node.js karena di backend kita pakai Node.js. Oke, di dalam sini kita bisa melakukan, sebenarnya di sini kita akan melakukan get. Jadi kita akan melakukan request get ke dalam Google. Kita melakukan http.get, hanya semudah ini sebenarnya. Ini adalah URL-nya. URL-nya apa? Kemudian kita bikin tipenya binary. Kemudian di parameter ketiga adalah kalau dia oke, dia bakal ngelakuin apa, kalau dia error dia bakal ngelakuin apa. Oke, tutup dulu coba. Kemudian di sini kita bisa melakukan seperti ini. Kalau dia oke, kalau requestnya itu 200 http 200, kodenya dia bakal melakukan apa, function data. Kemudian kita coba buka lagi.
Oke. Kalau dia error, dia bakal melakukan apa di sini? Oke. Jadi misalkan kita untuk saat ini coba kita lakukan console.log. Jadi kita cuma logging aja. Kemudian untuk oke kita juga logging juga console log data. Oke, jadi kita hanya sebenarnya ini untuk URL-nya kita coba bikin satu variabel var URL, misalkan kita bikin URL-nya adalah http, karena saya nggak hafal, saya coba kopas di sini. URL-nya adalah v2 sampai di sini. Kita copy, kita masuk ke Rocket, kita masuk ke text edit tadi. Backend-nya http, kita coba ganti sini, paste. Ya, ini dia. Ini adalah URL darinya, URL dari untuk translate-nya. Kemudian kita juga perlu menambahkan append di sini, append param misalkan. Kita tambahkan param. Param kita bikin di sini. Param. Sebenarnya param ini adalah sama dengan kita ambil dari query string file. Jadi kita append sebenarnya. Jadi di sini kita nggak perlu plus satu-satu terus stringnya di append. Kita tinggal bisa pakai key. Key-nya itu apa? Misalkan key. Kemudian kita punya source, misalkan source bahasa asalnya apa. Dalam kasus ini kita coba bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Terus kemudian targetnya adalah bahasa Indonesia. Kemudian query-nya jadi kata-kata yang kita mau translate itu apa. Maksudnya adalah data.text karena kita mau translate datanya. Oke, sebenarnya sampai di sini cukup, cuma karena kita nggak punya key, kita coba ambil dari Google Chrome. Coba ambil key-nya, kita ambil. Oke, kita coba ambil key-nya. Ini adalah key dari punya saya. Coba ambil, copy, masukkan ke dalam text edit, paste. Ini oke. Ini coba kita save file, save. Kita kembali ke Flash Rocket. Lagi. Yap, jalan. Kita coba lihat di server lognya karena yang melakukan request ke Google adalah yang di backend. Coba tes. Oh, jangan tes, kita bisa coba boot. Lakukan. Yap, error. Object has no method stringify. Oh, saya kurang i-nya. Stringify. Yap. Ya, ini dia. Coba lagi. Good. Data yang dikirim adalah good. Kita akan request. Yap, ini balikannya adalah usage limit, access not configure. Ini ada error dari Google API-nya. Coba lagi refresh. Usage limit, jadi itu udah kehabisan usage limitnya. Accessnya not configure.
Oke, ini akan selanjutnya saya akan coba di sini. Di text edit saya udah coba rubah key-nya jadi yang sekarang dia pakai key yang baru, kemudian akan seperti ini. Kemudian di backend saya akan coba log datanya, jadi saya munculin datanya, jadi saya log di datanya, saya coba di sini, saya refresh, kemudian saya coba request lagi, misalkan bad, kalau kita lihat server lognya bad, bahasa Indonesia adalah buruk. Jadi data berikan dari Google adalah sebenarnya JSON, cuman karena kita menganggapnya itu string, maka kita perlu parsing datanya. Jadi kita balik ke sini, kita bisa lakukan di sini, kita lakukan parsing data sama dengan JSON parse data. Jadi kita yang melakukan parsing dari datanya, kemudian di sini kita coba balikin, kita kirim ke kliennya yang di sini, kita coba pindah. Di sini kita cut, kita taruh di sini, kita paste di sini. Nah, yang data kita balikin ke klien adalah data, karena berupa JSON maka data titik data. Ini kita copy, kita coba copy data titik data titik translation. Kita copy lagi. Translation kita ambil yang, karena dia cuma satu maka dia cuma satu doang, kita ambil yang ke 0, jadi array yang ke 0, kita ambil translated text, copy titik paste di sini. Jadi yang kita balikin adalah, sebenarnya yang kita ambil adalah buruk, caranya mengambil seperti ini, data titik data di sini, translationnya ini yang ke 0, array ke 0, kemudian translated text. Kemudian di main.js pada saat mengambil dia console.log backend mengirim data.text. Terus kemudian console.log seperti ini. Kemudian di sini kan kita bisa view, get hasil, label, get input value. Ini saya cut, saya pindah ke sini. Pindah ke sini. Tinggalan view-nya. Yap, seperti ini. Jadi pada saat tombol input yang di submit, dia bakal ngirim data ke backend. Di backend, setelah balik dari backend, dia bakal masukin di sini. Cuman bedanya yang kita ambil adalah data balikannya teksnya. Jadi di sini kita ambil labelnya, sekarang kita ambil dari data yang dikirim oleh backend, data.text seperti ini. Ini kita coba save. Ini juga kita coba save. Oke, kita coba. Kita misalkan mau translate bad, maka balikan bad adalah buruk. Bad itu adalah buruk. Angka 1, 2, 3, 4, 5 nya lupa dihapus. Kita coba hapus 1, 2, 3, 4, 5 nya. Kita hapus view 1, 2, 3, 4, 5. Yap, kita save. Kita coba reset lagi. Good. Yap, kita udah selesai di sini. Kita udah bisa translate dari good, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dari bisa merubah kata-kata good menjadi kata-kata baik. Kurang lebih seperti itu. Untuk detail source code-nya kita udah sharing di GitHub dengan organization blast dev id. Tinggal cari di sana, ntar ada Google kalau nggak salah simple Google Translate. Di situ kita silakan ambil, silakan download. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.